Selamat pagi umat Allah yang baik. Pada hari ini Kamis tanggal 24 Maret 2022 kita memasuki pekan ketiga Prapaskah. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Apabila kita merasa sudah bekerja dengan keras namun tidak dihargai, jangan khawatir. Tuhan Yesus sudah mengalami terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, yang bersama-sama menyaksikan tayangan ini, jika kita melihat peristiwa dalam Injil Lukas ini, mungkin kita pernah mengalami hal serupa, baik itu di tempat kerja, di sekitar tempat tinggal, atau dimanapun kita berada. Ketika kita berbuat kebaikan, bekerja yang sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan sebagainya, tidak semua orang suka. Seringkali bahkan kita dituduh yang tidak-tidak. Cari mukalah, cari popularitas lah, atau hal-hal negatif lainnya. Demikian juga ketika Tuhan kita Yesus Kristus dalam karyanya menyembuhkan orang banyak. Bukannya ia mendapatkan aplaus atau penghargaan atau pujian, malah ia dituduh bekerja sama dengan Beelzebul.
Beelzebul, sebutan lain dari iblis atau setan, dalam Alkitab dikatakan beberapa kali, baik dalam Injil Matius 10 ayat 25, 12 ayat 24 dan 27, Matius 3 ayat 22, Lukas 11 ayat 15 dan 19. Beelzebul diidentikan sebagai iblis atau Lucifer atau setan secara sinonim. Beelzebul ini penghulu setan, yang merupakan secara harfiah berarti majikan dari lalat, adalah ilah bagi orang-orang Filistin yang disembah di kota Ekron dalam perjanjian lama. Ketika Tuhan Yesus mengalami hal ini, Ia menjawab mereka semua. Kita bisa meneladan Tuhan kita Yesus Kristus dalam menanggapi hal atau peristiwa seperti ini, ketika kita mengalami hal yang serupa. Yang pertama bisa kita ambil tindakan Tuhan Yesus adalah tetap tenang menghadapi mereka. Kemudian yang kedua, kita menjawab mereka semua dengan jawaban yang sesuai dengan keadaan atau situasi saat itu. Seperti Tuhan Yesus katakan, ketika kerajaan iblis terpecah belah, maka kerajaan tersebut akan hancur. Jika rumah tangga terpecah belah, maka rumah tangga tersebut juga akan hancur. Jadi sangat tepat sesuai dengan keadaan setempat. Demikian juga ketika kita mengalami hal serupa, maka jika kita bisa mengungkapkan dengan logika berpikir kita dan logika orang-orang yang kita hadapi, maka gunakanlah itu. Bagaimana agar kita bisa menjawab tantangan seperti itu? Yang paling utama adalah membaca. Belajar terus tentang iman kita. Jangan kita pernah merasa cukup dengan iman dan pengetahuan kita. Ketika kita merasa bingung, bertanyalah kepada yang bisa. Bertanya, membaca. Pengetahuan tentang iman kita sangat penting. Sehingga ketika kita mendapatkan serangan, pertanyaan, atau hal-hal negatif, kita bisa menjawab semuanya itu dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, yaitu cinta kasih. Tuhan kita Yesus Kristus membuktikan diri sebagai Mesias yang dari Allah untuk memerdekakan manusia dari belenggu dosa dan tipu daya iblis. Hanya orang-orang yang menyadari kebenaran ini dan mengakui yang dapat mengalami kuasa Tuhan yang memerdekakan diri dari belenggu dan tipu daya iblis. Demikian Bapak Ibu, semoga renungan yang singkat ini dapat makin meresapi bahwa Tuhan sangat mencintai kita dan Tuhan selalu beserta kita. Amin. Mari kita mengucap syukur di pagi hari ini. Ya Allahku yang Maha Rahim, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami mohon bantulah kami agar mampu mendengarkan suaramu dan mengikuti seluruh jalan yang Engkau perintahkan kepada kami, supaya hari ini kami memperoleh bahagia darimu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Ya Bapa, berkatilah kami semua dalam berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.